pendek saja. Surah Al-Kautsar. Ya, yang diawali dengan Inna a'tainakal Kautsar. Kita sama-sama. Sudah bisa tepuk semangat? Sudah. Ya, kita coba. Tepuk semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Ya, tepuk pramuka. Bagus. Sudah semangat belajar? Sudah belajar? Baik. Belajar? Ya, anak-anakku sekalian, minggu yang lalu kita sudah pelajari masalah Asmaul Husna. Bapak harapkan semoga setelah kita mempelajari makna-makna dari Asmaul Husna itu semakin menumbuhkan rasa keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sekarang kita akan kembali belajar bagian yang bab ketiga, yaitu indahnya keragaman. Indahnya keragaman. Dan tapi sebelumnya Bapak akan bacakan, karena setelah nanti kita selesai belajar masalah bab ketiga ini, Bapak berharap supaya kalian bisa mencapai apa yang diinginkan oleh pembelajaran ini. Apa itu tujuannya? Yang pertama, perhatikan, supaya kita bisa mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal dengan cara yang benar. Itu tujuan yang pertama. Dan tujuan yang kedua yaitu supaya kita bisa menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan ada salah satu agama yang lain dengan cara yang tepat. Itu yang kedua. Selanjutnya tujuan kita yang ketiga yaitu supaya kita bisa mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik. Ya, anak-anakku sekalian, ada 6 di sini tujuannya. Yang keempat, selanjutnya saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya dengan benar. Yang kelima, tujuannya adalah meyakini bahwa keragaman sebagai sunatullah dengan benar. Yang terakhir, supaya siswa dapat menghormati orang lain sebagai cerminan dan iman dengan baik. Ya, baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Coba perhatikan di bagian layar. Di bagian layar, coba perhatikan. Ya, yang pertama, indahnya keragaman. Coba dilihat. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah yang pertama, yaitu keragaman dan perbedaan merupakan sebuah sunatullah. Itu fase yang pertama yang akan kita pelajari. Kemudian fase yang kedua nanti, Indonesia merupakan contoh negara yang memiliki keragaman, baik keragaman suku, agama, budaya, dan lain
warna kulit juga ada di negara kita yang tercinta, yaitu Indonesia. Selanjutnya nanti tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keragaman adalah supaya manusia saling kenal mengenal. Coba saya tanya anak-anakku sekalian, apakah pernah kalian berteman dengan berbeda suku? Tidak pernah ya? Dengan orang Jawa? Udah? Ada temannya orang Jawa? Oh, ada kan harus itu. Nah, oleh karena itu harus kita pahami sekarang anak-anak sekalian. Yang pertama yaitu perhatikan nilai ajaran kebaikan dari agama Islam dan selain Islam. Coba lihat perbedaannya. Nah, agama Islam mengajarkan di dalam keragaman ini supaya agama Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Apa maksudnya? Maksudnya yaitu agama yang membawa rahmat, yang membawa barokah, kebaikan, kasih sayang bagi seluruh alam semesta ini. Itu maksudnya rahmatan lil alamin. Tidak hanya dengan sesama manusia, maksudnya rahmatan lil alamin, anak-anakku. Kita bisa berbuat baik dengan binatang, terus dengan tumbuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberi makan kepada binatang peliharaan kita seperti ayam, kucing, dan lain sebagainya. Selanjutnya kepada tumbuhan. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada tumbuhan? Menyiraminya, memberinya pupuk, tidak boleh menebang sembarang. Nah, semuanya itu merupakan rahmatan lil alamin. Yang kedua, ajaran kebaikan dari agama Islam sendiri ada banyak sekali. Salah satunya yaitu tolong menolong, seperti saya katakan tadi. Salah satunya adalah tolong menolong. Selanjutnya, bagaimana cara kita toleransi dengan antar agama? Karena kita telah tahu di Indonesia ini memiliki berapa agama? 5. Berapa? Pertama apa? Agama Islam, terus Kristen, Katolik, Buddha, dengan Konghucu, Hindu dan Islam. Ada 5 jenis agama yang ada di Indonesia ini. Kita sebagai warga Indonesia harus pandai-pandai bertoleransi. Boleh bergaul dengan berbagai macam jenis, cuma satu jenis yang tidak boleh dengan kita mencampurkan, yaitu mengenai akidah. Tidak boleh sama kalau akidahnya ya. Kalau nanti kawannya nyembah patung ikut, tidak boleh di sana. Sedangkan yang lain boleh saja kita berteman, karena di sana diatur dengan toleransi. Selanjutnya, di sini perbedaannya. Setiap agama mengajarkan toleransi, namun toleransi dalam Islam adalah toleransi dalam hal sosial masyarakat. Bukan dalam hal akidah. Selanjutnya, toleransi artinya sikap atau sikap toleran memiliki arti bersifat atau bersikap memegang, menghargai, membiarkan, membolehkan pendapat, pandangan, kepercayaan, dan lain sebagainya. Paham maksudnya? Saya ulang lagi sekali. Di agama Islam mengajarkan berbagai macam toleransi, ya, kecuali jangan pernah kita mencampur adukkan dengan akidah. Apa dengan akidah? Kepercayaan seperti cara ibadah, maksudnya akidah.
Masa kita mengikuti cara ibadahnya orang Kristen? Tidak boleh. Tidak boleh mengikuti cara ibadahnya orang Buddha. Tidak boleh. Cuma di satu tempat ini Islam melarang kita untuk mencampur adukkan. Baik, kita lanjutkan. Nah, contoh sikap toleransi atau menghargai dan menghormati perbedaan agama. Coba lihat. Ada agama Islam kan itu? Ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dengan kamu tuh berarti 6 bukan 5 ya. Ada 6 agama yang ada di Indonesia. Bagaimana cara kita menghargai perbedaan? Tidak mengganggu umat lain ketika mereka beribadah. Nanti ada perayaan Nyepi di agama Hindu. Gak boleh kita mengganggunya. Atau ada acara yang lain di sebuah agama orang lain. Tidak boleh kita mengganggu. Selanjutnya, tidak memaksa orang lain untuk menganut agama kita. Tidak boleh memaksa orang lain. Karena di dalam surah Al-Kafirun dikatakan, lakum dinukum, untukmu agamamu, untukku agama. Coba kita sama-sama membaca surah Al-Kafirun yang mengatur tentang toleransi beragama. 1, 2, mulai. Tidak boleh mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Selanjutnya, contoh sikap toleransi atau menghargai dan menghormati perbedaan agama. Ada 3 contohnya. Yang pertama, berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama, ras, suku, dan budaya. Terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 13 yang menegaskan Allah menciptakan manusia untuk saling kenal mengenal laki-laki, baik laki-laki maupun wanita. Yang ketiga, coba bekerja sama atau bergotong royong apabila tetangga akan merayakan hari raya. Seperti kita, apa nama hari raya besar kita? Idul Fitri. Terus begitu juga agama yang lain, ada namanya hari raya Kuningan, hari raya Nyepi, ada namanya hari raya kenaikan Isa Al-Masih.
Nah, semua dalam jenis hari raya itu boleh kita bergotong royong, asalkan jangan bergotong royong di dalam urusan akidah. Tidak boleh. Cuman itu larangan umat Islam. Ya, terima kasih. Anak-anak sekalian, sekarang saya akan bagikan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang ini kelompok 1, nama kelompoknya apa? Apa? Ya, kelompok Garuda. Kelompok 2, kelompok apa? Yang pagi, kelompok Garuda. Ya, bagus. Kelompok Garuda, UKG dengan pemain coba perhatikan tugasnya sekarang. Perhatikan tugasnya. Sekarang Bapak akan membagikan, perhatikan, LKPD ini. Silakan dikerjakan dengan kerjasama yang baik. Perhatikan, saya bagikan satu-satu LKPD-nya. Kemudian nanti setelah selesai, silakan satu orang seperti biasa, satu orang maju untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Paham? Paham? Ya, saya bagikan sekarang. Silakan dikerjakan. Kerjasama ya. Silakan dikerjakan di sana. Ada mengerjakan, ada yang ingin ganda dan sebagainya. Kerjasama, kerjasama. Silakan dikerjakan. Dia dong 20. Yang ini nanti start dulu. Yang ini
menghormati dan menghargai antara manusia di dalam perjalanan Islam disebut. Perhatikan anak-anak sekalian, sudah jadi? Sudah jadi semuanya? Ya baik, sekarang saya perhatikan. Ya perhatikan, bagian pertama aja. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Garuda ingin mempresentasikan kelompok kami, yaitu berikan tanda cendera pada pertanyaan yang benar. Contoh perilaku saling menghargai adalah mempersilakan berpendapat. Saling egois yang benar adalah mempersilakan berpendapat. Benar atau tidak? Ya, lanjut. Saling menghormati dan menghargai antara manusia di dalam ajaran Islam disebut tasawuf karena yaitu yang benar adalah tasawuf. Betul atau tidak? Ya. Nomor 3, di dalam perbedaan pendapat saat berdiskusi di kelompok, sebaiknya kita saling acuh, saling menghargai. Yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Bos. Nah, silakan kelompok yang kedua yaitu menjodohkan. Siapa wakilnya maju? Ya, perhatikan ini. Ya, betul apa tidak? Tempat ibadah kaum muslim namanya? Masjid. Bagus. Terus nomor 2. Ya, betul. Betul apa tidak? Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya. Betul apa tidak? Ya, tepuk tangan. Nah, silakan kelompok yang ketiga. Ya, maju. Gerak syutingnya. Ya, drop and ring. Berarti nama tempat ibadah. Coba. Ini namanya. Ya, terus selanjutnya. Tempat ibadah kaum Hindu gereja. Ya, berarti ya perhatikan persentasenya. Betul enggak? Ini namanya masjid. Yang ini namanya apa? Berarti betul apa tidak kelompok 3? Ya, beri aplaus. Ya, bagus. Ya, perhatikan anak-anakku sekalian. Alhamdulillah. Ya, perhatikan. Perhatikan anak-anak sekalian, kita sudah selesai mempelajari masalah indahnya keragaman dalam kebersamaan. Ya, sebagai kesimpulannya bahwa kita sebagai umat Islam, anak-anak sekalian, adalah agama yang baik. Ya, tidak boleh kita mengejek ibadah orang lain,
hanya satu yang tidak boleh kita bersama berkompromi dengan agama yang lain, yaitu masalah akhlak. Tidak boleh kita sama cara ibadah. Selanjutnya, yang kedua, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai macam agama, suku dan bangsa. Tentunya di sana kita dituntut untuk bertoleransi. Baik, anak-anakku sekalian, saya tanya sekarang, bagaimana sistem pembelajaran ini? Senang, suka, apa tidak? Ayo, senang atau suka? Coba kita tepuk tangan. Ya, sebagai pekerjaan rumahnya besok anak-anakku sekalian, silakan kalian mempersiapkan kertas manila dengan kertas guraminya. Silakan kalian menggambar jenis ibadah, tempat ibadah atau keragaman suku di sana. Kemudian silakan kalian tempel di kertas manila itu. Itu sebagai PR-nya di dalam pertemuan kita minggu yang akan datang. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang untuk lebih barokahnya acara ini, marilah kita sama-sama menutupnya dengan sama-sama berdoa. Kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah.